wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia Ikram dengan NPM B1A022202. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai status personal. Status personal adalah sebuah konsep yang merujuk pada kedudukan hukum dan posisi seseorang dalam masyarakat atau sistem hukum. Status personal ini meliputi berbagai aspek kehidupan individu, seperti status kewarganegaraan, tempat tinggal, status hukum pribadinya, dan lain-lain. Status personal menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan hukum sosial. Status personal ada yang namanya status personal kodrati. Status personal kodrati ini melibatkan dua prinsip utama. Yang pertama prinsip nasionalitas dan yang kedua adalah domisili. Prinsip nasionalitas mengacu pada hubungan hukum dan politik seseorang dengan suatu negara. Ini menentukan kewarganegaraan seseorang dan hak-hak serta kewajiban yang berkaitan dengan negara tersebut. Nasionalitas biasanya mempengaruhi hak untuk memilih dan mendapatkan perlindungan hukum dan akses layanan publik. Ketika kita berbicara mengenai prinsip, maka akan timbul yang namanya pro dan kontra. Yang pertama tuh adalah pro dalam prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas memberikan kepastian hukum dan identitas yang memungkinkan negara untuk memberikan perlindungan dan hak-hak tertentu kepada warga negara. Ini juga mendukung ketaatan pada undang-undang dan kebijakan negara. Lalu selanjutnya adalah kontra dalam prinsip ini, prinsip nasionalitas, yang mana terkadang prinsip ini juga menyebabkan konflik antara negara, terutama dalam kasus kewarganegaraan ganda. Masalahnya ini dapat menyebabkan kebingungan hukum dan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi. Begitu pula dengan prinsip domisili. Ada pro dan kontra. Ketika kita berbicara tentang pro dalam prinsip domisili, domisili menyediakan kejelasan mengenai di mana seseorang harus memenuhi kewajiban hukum dan di mana mereka berhak atas perlindungan hukum. Ini juga mempermudah administrasi pajak dan layanan publik. Lalu adalah kontra dalam prinsip domisili ini. Penentuan domisili seringkali rumit dan dapat menimbulkan masalah dalam kasus pergeseran tempat tinggal atau ketidakpastian mengenai lokasi tempat tinggal. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pengaturan hukum dan administrasi. Yang kedua adalah prinsip domisili. Prinsip domisili adalah prinsip yang berkaitan dengan tempat tinggal seseorang, di mana ia dianggap secara hukum tinggal dan beraktivitas. Domisili ini penting untuk menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku di tempat seseorang menjalankan hak dan kewajibannya. Domisili juga bisa mempengaruhi pajak dan kewajiban hukum lainnya. Terakhir kita akan bicara mengenai status personal badan hukum. Untuk badan hukum seperti perusahaan atau organisasi, status personal mencakup posisi mereka sebagai entitas hukum yang terpisah dari individu-individu yang mengelolanya. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari individu-individu lainnya. Mereka dapat memiliki aset, menandatangani kontrak, dan terlibat dalam proses hukum dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang pribadi. Status badan hukum penting dalam mengatur bisnis, perpajakan, dan tanggung jawab hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.